Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Pertemuan kali ini kita masih di bab elastisitas. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya, karena kemarin kita sudah membahas mengenai hukum Hooke. Nah, kali ini kita akan membahas susunannya dari pegas-pegas tersebut. Jadi biasanya yang tersusun itu kasusnya ya. Kalau bukan satu pegas, berarti ada beberapa pegas yang tersusun. Nah, di sini ada dua susunan pegas. Yang pertama itu adalah susunan pegas yang seri. Lalu nanti akan kita bahas itu adalah susunan pegas yang paralel. Untuk yang seri, ini ada dua ketentuan. Yang pertama, gaya tarik yang dialami tiap pegas itu besarnya sama. Jadi untuk si pegas 1 dan pegas 2 gayanya itu sama. F1 sama dengan F2 dan nilai F-nya pasti sama. Lalu untuk yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti seri delta X itu sama dengan total pertambahan panjang tiap pegas. Jadi delta X-nya itu adalah penjumlahan dari pertambahan panjang X1 dan X2 dijumlahkan. Next. Nih, seperti ini ya. Karena kan dia tersusunnya seri seperti ini, maka pertambahan panjang di sini itu dijumlahkan dengan yang ini, gitu kan. Lalu tadi itu gaya tarik yang dialami tiap pegas itu sama besar. Nah, gaya tarik yang dialami tiap pegas itu sama besar ya, karena dia tersusun memanjang seperti ini ya. Maka apabila diberi gaya, maka semuanya akan merasakan gaya yang sama. Seperti itu kan, kebayang ya. Sehingga apabila konstanta dari kedua pegas ini disatukan, maka menjadi KS. Itu rumusnya adalah 1 per KS. KS itu adalah konstanta seri, gitu ya, sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 gitu. Oke, dimana K1 itu adalah konstanta pegas 1 dengan satuan Newton per meter, dan K2 itu adalah konstanta pegas kedua. Jadi konstanta 1 yang ini, konstanta 2 yang ini sama ya, satuannya Newton per meter. Dan KS itu adalah konstanta pegas pengganti untuk susunan seri. Seperti itu. Lanjut ke susunan yang kedua. Yang kedua itu adalah susunan pegas yang paralel. Untuk yang paralel itu juga punya dua ketentuan, tapi berbeda. Kalau menurut Ibu sih ini terbalik ya. Kalau untuk yang paralel, untuk yang seri, tadi itu gayanya itu sama, F1 sama dengan F2. Kalau untuk yang paralel, justru F itu gayanya itu adalah F1 ditambah F2 gitu. Gaya tarik pada pegas pengganti F itu sama dengan total gaya tarik pada setiap pegas, karena dia paralel kan. Kalau paralel tuh kan gini ya, ini pegasnya, ini pegas 1, ini pegas 2. Jadi total gaya tariknya itu adalah F1 ditambah F2 gitu ya. Sehingga F-nya itu adalah F1 ditambah F2. Dan yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti paralel atau delta X itu sama dengan pertambahan panjang masing-masing pegas. Nah, kalau ini kebalikannya kan, betul? Jadi kalau untuk di seri itu delta X itu adalah X1 tambah X2. Kalau di paralel yang ditambahkannya itu adalah gaya. Kalau di pegas yang sama itu adalah pertambahan panjangnya. Kenapa pertambahan panjangnya sama ya, kayak gini kan? Ini gayanya di sini, maka pertambahan panjang di sini dan di sini itu pasti akan sama. Kebayang ya? Sehingga pertambahan panjang itu sama dengan pertambahan panjang 1 sama dengan pertambahan panjang 2 gitu. Kebayang? Oke. Nah, untuk rumusnya, rumus konstanta pegas pengganti paralel, karena dia
K1 ini K2 dan diganti menjadi K paralel atau KP, maka tinggal jumlahkan saja antara konstanta 1 dan konstanta 2, sehingga KP itu sama dengan K1 konstanta pegas pengganti paralel itu sama dengan konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2, satuannya sama semua Newton per meter gitu. Kita lanjut ke latihan soal. Perhatikan gambar di samping. 3 buah pegas identik tersusun seperti gambar. Masing-masing pegas dapat meregang sepanjang 2 cm jika diberi beban 600 gram. Maka nilai konstanta pegas gabungan pada sistem tersebut adalah, nah, jadi diketahui bebannya tadi 600 gram ya, kita ubah ke kilogram jadi 0,6 kilogram. Lalu berat gayanya ini F ya, berarti F-nya maaf kepencet. Jadi F-nya itu 6. Ini F ya. Ini F. Lalu delta X-nya itu 2 cm, kita ubah ke meter jadi 0,02 meter. Nah, kita cari dulu nih K-nya. Untuk yang pertama, karena kan dia identik ya. Jadi F ini ya. F sama dengan K delta X, di mana F-nya itu 6, K-nya itu belum diketahui, lalu delta X-nya itu 0,02. Sehingga K sama dengan 6 dibagi 0,02. Jadi hasilnya adalah 300 Newton. 6 dibagi 2 3 ya. 3 lalu 0 yang di depan pindah ke belakang. Jadi 300 Newton per meter. Dengan konstanta identik yang paralelnya itu kita anggap ada 2 kan identik, jadi 2K. Kita ganti dulu, kita ibaratkan K dan 2K, nanti baru kita isi angkanya ya biar gampang. Jadi untuk susunan seri K itu kita anggap 1 per K total itu sama dengan 1 per K, karena kan seri ya, jadi seri itu 1 per K ditambah 1 per 2K, karena kan ada 2 ya. Seperti ini. Lalu 1 per KT sama dengan 1 ditambah 1 per 2 itu 3 per 2. Oke, jadi 3 per 2K. Nah, karena 1 per KT berarti kita hilangin satunya, jadi KT dibalik berarti 2K per 3. Nah, K-nya tinggal kita masukin yang ini 300. Jadi 2 dikali 300 dibagi 3. Jadi 2 dikali 3 itu 600. 600 dibagi 3 itu 200. Jadi hasilnya 200 Newton per meter. Gimana, gampang kan? Kayak gitu cara jalannya. Mudah-mudahan kalian paham, mengerti penjelasan dari ibu. Selanjutnya yang belum paham boleh kita chat di WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.